Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan tulisan Bapak Wiroso Jansen yang dimuat dalam buku kompilasi tulisan Adi Yuswo edisi pertama, seri pengalaman hidup halaman 33 sampai dengan halaman 36. Tulisan ini berjudul Hal Kuwatir. Selamat mendengarkan. Tahukah pembaca bahwa ternyata 90% kekhawatiran tidak terbukti? Mengapa kita khawatir? Karena yang akan kita hadapi dan kita bayangkan di hari esok itu sesuatu yang tidak pasti. Ingat lagu, tak ku tahu kan hari esok. Di tahun 2000, saya memiliki pergumulan hidup yang membuat saya cemas dan khawatir, yaitu bagaimana nantinya kalau saya pensiun. Bila kita memiliki iman, sebenarnya Tuhan itu memelihara kita. Seperti pada janjinya yang tertulis pada 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Salah satu pengalaman pribadi atau kesaksian saya adalah sebagai berikut. Saya adalah seorang pegawai swasta yang sejak keluar dari bangku sekolah, saya hanya tamatan sekolah kejuruan, hanya memiliki pengalaman kerja di perusahaan swasta dan berpindah kerja hanya sekali karena mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Selama saya bekerja, tidak terpikirkan dalam benak saya untuk berwira swasta setelah saya nanti pensiun. Sebab saya sudah terbiasa kerja ikut orang, atau istilah kasarnya makan gaji dari pemberi kerja. Pada perusahaan terakhir saya bekerja 3 tahun menginjak saya di pensiun, sangatlah manusiawi bila saya sudah mulai panik dan khawatir. Bagaimana nantinya untuk membiayai sekolah anak saya yang bungsu? Karena perhitungan saya pada saat saya di pensiun, anak saya perempuan masih di kelas 1 SMP. Waktu yang dikhawatirkan tibalah sudah, yaitu saya dieksekusi pensiun oleh HRD pada tahun 2003. Dan saya diberikan uang pensiun yang diserahkan secara tunai sekaligus. Istilah di sini pesangon yang sesuai dengan peraturan menteri dari Depnaker. Tidak seperti pegawai negeri, setiap bulan bisa menerima uang pensiun kita. Dan pesangon bila kita tidak bisa mengelolanya akan habis, tidak tahu kemana larinya. Mengapa saya memikirkan biaya pendidikan? Karena saya punya pendapat bahwa selama anak masih semangat untuk bersekolah, perlu kita bekali pendidikan yang cukup supaya nantinya bisa hidup mandiri. Walaupun ada pendapat beberapa orang bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya nanti akan bekerja di dapur, mengurus suami, mengurus anak-anak, dan lain-lain. Oleh HRD, saya diberikan waktu 1 bulan untuk serah terima pekerjaan kepada calon pengganti saya.
Selama sebulan itu saya merenung dan saya pikirkan hanya akan kerja apa nantinya untuk kelanjutan hidup serta biaya pendidikan anak bungsu saya. Di dalam kegalauan itulah saya berdoa. Dan tiba-tiba saya terpikir, kenapa tidak menemui direktur utama di mana saya bekerja? Setelah diskusi dengan istri, saya menghadap direktur utama sesudah acara persekutuan doa. Di perusahaan saya bekerja setiap hari Jumat. Jumat pagi ada persekutuan doa dan beliau pasti hadir bila tidak ada kegiatan yang lain. Singkat kata, saya menemui beliau dan mengutarakan maksud dan tujuan saya untuk bertemu. Yang saya mohon kepada beliau tidak muluk-muluk. Saya hanya mengatakan, saya sudah dipensiun akhir bulan ini oleh perusahaan. Saya mohon apakah saya bisa memperpanjang masa kerja saya selama 2 tahun lagi sampai anak saya lulus SMP. Dengan rasa berdebar menunggu jawabannya, beliau mengatakan, peraturan harus ditaati. Pensiun tetap harus dijalankan. Pupuslah harapan saya. Tetapi tiba-tiba ucapan beliau dilanjutkan demikian. Kamu tidak usah khawatir. Nanti kamu saya kontrak. Betapa sukacitanya saya. Sampai saya mengucapkan terima kasih beberapa kali. Setelah saya meninggalkan tempat kerja yang lama, saya ditempatkan di perusahaan yang lain dengan sistem kontrak kerja dan diperpanjang setiap tahun bila masih diperlukan. Beliau memiliki 18 perusahaan, termasuk agen-agen hasil produksinya yang berada di Medan, Makassar, Manado, Semarang, Surabaya, dan saat ini akan membuka cabang di Papua. Saya mengalami 4 kali ditugaskan di perusahaannya yang berbeda bisnisnya. Dan puji Tuhan, pada perusahaannya yang terakhir yang dipegang oleh menantunya, beliau mengatakan, kamu boleh bekerja di sini sampai kamu bosan atau selama hayat masih dikandung badan. Kalau dihitung-hitung sampai saat ini, saya sudah mengalami di kontrak kerja sampai 17 tahun. Akhir kata, saya bisa membekali anak saya yang bungsu dengan pendidikan yang diinginkan, dengan menggunakan biaya yang telah Tuhan sediakan. Walaupun pada saat anak saya masih kuliah, sempat kami tidak bisa menabung karena biaya semesterannya 2 kali lipat dibanding biaya semesteran 2 orang kakaknya waktu masih di kuliah. Semuanya itu sudah dicukupkan oleh kasih karunia Tuhan melalui tangan mantan direktur utama saya. Pesan saya, bagi siapa saja yang memiliki rasa khawatir, jangan takut menghadapi rasa kekhawatiran itu. Karena saya membuktikan sendiri bahwa apa yang kita khawatirkan itu 90% tidak terjadi. Asal kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Berserah itu kita tetap berusaha dengan mengandalkan Tuhan. Beda dengan menyerah. Ada beberapa kutipan ayat Alkitab tentang khawatir. Tertulis di Matius 6, 25-26. Mazmur 55 ayat 23.
Filipi 4, 6-7, 1 Petrus 5 ayat 7, Matius 6 ayat 26, Yeremia 17 ayat 7. Demikianlah kesaksian saya secara singkat. Perlu dipahami bahwa selama kita masih hidup, masalah itu ada. Tetapi janganlah masalah itu kita khawatirkan. Karena setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Asalkan kita mau berusaha dengan pertolongan Tuhan. Salam. Miroso Johnson.